Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharif ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jemaah sekalian, mari sama-sama kita awali ngaji ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan majlis kita ini majlis yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Syukur dan salam sama-sama kita berikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang istiqomah mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak para jemaah sekalian, dalam hidup ini memang kadang-kadang tak terduga sesuatu yang keluar barangkali dari mulut kita ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sadar? Maka kata para ulama, biasakan untuk berkata baik, ngomong yang baik, dan bisa jadi pada saat itu kau sedang didampingi oleh malaikat, ucapan diaminkan oleh malaikat, sehingga apa yang terucap dari lisanmu terwujud dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, kemarin hari Selasa, waktu dulu kami mencari sapi ke Sungai Dili dengan kawan-kawan yang di umrah di semua ini. Mas Menteri, Pak apa namanya itu, Pak Ketua, Jenderal, jadi memang waktu kita di SMK 1 Sungai Deli itu karena ada musik-musik kita lewat situ ya. Nah, lagi kita sholat sini. Ternyata tak jadi usaha itu karena mengejar nyinggung saya, jadi tak jadi kita sholat di masjid yang bagus di dekat SMK 1 Sungai Deli.
minta diverifikasi arah kiblat masjidnya. Nanti kami kirimlah balik dari Putrajaya itu dari peninggalan kirim video masuk ke dusun Mulia Jodari. Pas masuknya langsung nanti ya sini belum hafal ya. Begitu masuk ke dalam itu, seberapa jauh lagi ada lagi bak dari masjidnya dekat. Masuk ke dalam sampai ke masjid itu Ujimo SMK 1 Sungai Negi. Begitu dibawa ke masjid itu, masjid yang bagus yang kita nak sholat tak jadi. Nah jadilah hari itu kami sholat zuhur jamaah dengan asar di masjid itu dalam kepentingan memverifikasi arah kiblatnya. Jadi masjid Pelaga, masjid Jambi itu tidak berhenti. Tapi kalau dia di dalam dusun berarti bersih, tidak terlalu banyak polusi. Begitu diverifikasi kiblatnya, ternyata melencengnya hampir kurang lebih mungkin lebih dari 15 derajat. Melencengnya arah kiblat. Jadi ucapan kita ya kapan sholat istiqamah, kamu dihantarkan oleh Allah sholat di situ. Tapi ternyata arah kiblatnya jadi baik saja, nganan 15 derajat. Di posisi mikro yang asli yang awal itu hanya hampir sama dengan barat murni 270 derajat kalau sekarang. Sementara arah kiblatnya 294 derajat. Ternyata diukur bergesernya lebih dari 15 derajat. Padahal 1 derajat saja di Indonesia itu melenceng dari kota Mekah itu kurang lebih sekitar 100 km. Jadi kalau 15 derajat itu berapa? 1.500 km melenceng dari Mekah. Kemana lagi? Ke Maroko begini kan? Ke Maghrib. Jauh. Setelah yang kalau masih ngomong, yang kalau masih ngomong juga lebih baik. Karena ngomongan itu tergaul, kecuali yang baik-baik tak apa-apa. Mudah-mudahan nanti aku baca jadi presiden, misalnya nanti hidup bohong, kecelakaan. Bapak-bapak yang dimuliakan, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu materi, satu masalah yang mungkin sering bapak-bapak temui. Dan kemarin ada orang yang membagikan video orang yang sedang berziarah di kuburan keramat percaya. Ada yang menjadi itu ya. Pakai bahasa Sekayu boleh sih. Oh ada. Mak Jumat. Mak Jumat makan orang gaya lemah. Itu. Kecil sudah. Yang kecil-kecil itu kan? Walaupun musim. Alhamdulillah pensiun. Aku minta dia ya, jangan umumnya gitu kan. Ini banyak keramat ini. Pokoknya omongan dia itu sudah lah kacau ya. Pak Ibu ya, aku tidak turunnya aku ingat dulu masa kecil nama di SD dulu kan itu lah kalau di dusun itu. Asal ada yang keramat dikit, jangan ada mati yang gimana kalau cuma dengan kiai. Malam-malam kusuk pakai spray lain, safari lain, siram. Kalau tuang kok, saking depawa itu kata liwat dari keren. Tuang kok lewat kata, jadi keren. Saking kepala. Nah, perilaku-perilaku seperti itu, itulah yang kemudian menimbulkan semacam stigma di masyarakat bahwa orang yang ke kuburan seolah-olah minta ke kuburan itu adalah sebuah perilaku kemusyrikan, perilaku yang tidak dalam agama, tidak diizinkan dalam agama. Tapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang terlalu mengeneralisir. Kalau dalam konteks yang seperti di video itu memang kacau ya, memang mesti diluruskan.
yang cuman masih ada pun kalimat dia itu macet lu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan kamu boleh namanya. Maka di kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama sedikit membaca apa yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama di Makkah di Saudi Arabia. Sudah meninggal beliau, sekarang anaknya yang menggantikan dan menjadi salah satu ulama yang banyak murid-muridnya itu berasal dari Indonesia, termasuklah yang Kiai Maimun Zubair masuk murid beliau dulu. Kalau dalam bahasa agamanya itu adalah tawassul. Tawassul itu berdoa dengan membawa wasilah sesuatu yang lain. Dari kata tawassala ya tawassalu tawassulan, tawassul. Bolehkah orang berdoa dengan tawassul? Ada ayat Al-Qur'annya yang memerintahkan orang untuk mencari wasilah dalam taqarrub kepada Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu ada di surah Al-Maidah. Ayatnya atau ulang ayat yang ini bersama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa orang yang beriman bertakwalah kepada Allah wabtaghu ilaihi wasilah dan carilah wasilah untuk mendekatkan kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihi wasilatan wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah, berjuanglah fi sabilihi, di jalan Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang-orang yang falah, orang yang beruntung, orang yang menang. Bapak yang memuliakan, kata para ulama, al-wasilah itu bisa dengan macam-macam cara. Di antara sekian banyak caranya, ada cara yang disepakati ulama, ada cara yang ikhtilaf, berbeda pendapat ulama dalam itu. Saya ingin mulai dengan yang pertama, cerita. Di zaman Rasulullah ada seorang buta, ada orang buta, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW menghadap Nabi, syaka ila Nabi. Syaka ila Nabi itu yashaka yashku, ngadu, ngeluh. Tidak curhat kepada Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, laisa liqa'i. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tak ute, laisa liqa, itu tidak ada orang yang menuntun. Sesuai orang menuntun, nak pergi ke masjid sesuai orang menuntun, nak beraktivitas apa tidak sesuai orang menuntun. Jadi, waqad syaqqa alayya, kondisi itu membuat saya merasa kesulitan ya Rasulullah. Jadi tolong ya Rasulullah, doakan saya, mudah-mudahan Allah mengembalikan lagi penglihatan saya. Jadi orang buta datang ke Nabi, dan saya balik buta sama sekali buta, menghadap ke Rasulullah, ngadu, aku dah saya orang tuntun. Kalau musabaqah tilawat Al-Quran cabang cacat netra itu ada pendamping. Kalau sudah pendamping, kalau tidak sesuai pendamping, saya untuk ngawurnya kan. Ini kondisi kehidupan dia tak kata orang yang mendampinginya, tidak ada orang yang bisa menuntunnya, dan itu menyulitkan aktivitas dia. Maka minta kepada Rasulullah, doakan saya mudah-mudahan Allah mengembalikan lagi penglihatan itu. Lalu kata Rasulullah, Nabi tidak langsung mendoakan. Nabi memerintahkan kepada dia untuk pergi ke tempat berwudu. Kata Nabi, berwudulah, thumma sholli raka'ataini, kemudian selesai wudu, sholatlah 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat itu, kata Rasulullah, diajarkan oleh Nabi berdoa.
Bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika. Nah, itulah doanya. Nabi yang ajarkan. Jadi Nabi pergi ke wudu, habis berwudu sembahyang berdoa. Lalu kemudian dilaksanakan oleh dia wudu, lalu sholat 2 rakaat, selesai sholat 2 rakaat. Tadi dia langsung berdoa. Doanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah inni as'aluka, saya memohon kepadamu. Ini berarti saya. Kalau inna berarti kami. Inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepadamu. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Aman tak suka dan ada uang. Tapi kalau nak ada uang, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi inna ini, kalau dia ini berarti mutakallim wahda, kalau dia na berarti mutakallim ma'al ghaib. Ada orang lain yang diajarnya. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadapkan tawajjuh aku kepadamu, binabiyyika Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Nabi rahmat, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu, saya bertawajjuh kepada Tuhanmu dengan membawa kemuliaan. Apa kata rawi yang meriwayatkan hadis ini? Namanya Utsman bin Hunayf. Kata Utsman bin Hunayf, selesai dia berdoa dalam waktu yang tidak lama, belum lama dia berdoa itu, kami lihat orang yang dhari dan buta ketika itu sudah melihat seakan-akan matanya tidak pernah terkena penyakit buta. Jadi sembuh total. Kok bisa begitu? Nah, inilah kata ulama. Salah satu keistimewaan dari orang itu adalah dia diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa dengan tawassul namanya. Dia berdoa dengan membawa kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Jadi dia berdoa tidak langsung. Rasulullah pun tidak langsung mendoakan. Tapi Rasulullah perintahkan kepada orang itu untuk berdoa dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang kalimat itu membawa kata-kata kemuliaan Rasulullah SAW. Dan karena itu, asbab itu, orang yang bersangkutan kemudian diberikan oleh Allah kembali penglihatannya sebagaimana semula, seperti tak pernah mengalami penyakit buta sama sekali. Bapak-bapak yang kami muliakan, kata para ulama, itu dalil bahwa bertawassul dengan orang soleh, orang baik yang masih hidup, hukumnya boleh. Kenapa? Karena dilakukan pada zaman Rasulullah yang perintahkan. Nah, boleh. Ada yang berpendapat tidak boleh bertawassul dengan orang soleh itu kalau dia sudah mati. Tapi pendapat itu dibantah oleh ulama-ulama. Kenapa? Salah satu syarat dari orang bertawassul itu dia tetap meyakini dengan i'tiqad yang sesungguhnya bahwa al-maqsud al-asli al-hakiki huwallah, yang dituju yang sesungguhnya hakikatnya, walaupun dia bertawassul, yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah, bukan perantaranya, tapi tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia ini siapapun, entah hidup ataupun mati, tidak bisa la yadurru wa la yanfa, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat, maka tidak boleh membedakan antara orang hidup dan orang mati.
Kalau hanya membolehkan bertawassul dengan orang hidup, tidak membolehkan bertawassul dengan orang yang sudah mati, itu artinya kita beranggapan bahwa orang mati tidak bisa memberi manfaat, orang hidup bisa memberi manfaat. Padahal sesungguhnya hakikatnya manusia ini hidup ataupun mati tetap tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bertawassul. Kalau tadi kisah tadi, cerita tadi, tawassulnya dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Tetapi dibolehkan, tetap diizinkan bertawassul dengan Rasulullah sekalipun beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak doa yang dalam baca tema itu doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bijahi. Allahumma ya yassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya mustahil sahil sahil alaina kulla asir yassir alaina kulla asir wa inna yassir al-asir alaika yassir bijahi sayyidil basyirin nadir, dengan kemuliaannya sayyidil basyirin nadir, kemuliaannya sang penghulu pemberi kabar gembira dan pemberi kabar duka, memberi kabar gembira dan yang memberikan peringatan. Jadi boleh. Apakah hanya dengan Nabi boleh bertawassul? Tidak. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah terjadi kemarau, paceklik, apa namanya kemarau? Kemarau di Arab itu tidak sama dengan kemarau kita. Kemarau kita barangkali mungkin sekian bulan, 2-3 bulan sudah bubar atau hujan. Uang di Arab itu tidak kemarau, panasnya hebat. Apalagi kalau musim panas ini panjang sampai kekeringan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, kata dia, dulu inna kunna natawassalu bi nabiyyika, dulu ketika Rasulullah ada kami bertawassul kepada engkau dengan membawa kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kami bertawassul bi ammi nabiyyika, dengan pamannya Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Setelah doa itu diucapkan oleh Sayyidina Umar, tidak lama hujan turun. Maka dengan dasar itu juga ulama-ulama mengatakan boleh bertawassul membawa kemuliaan orang soleh, tidak hanya boleh membawa kemuliaan nabi-nabi. Jadi orang soleh itu boleh dijadikan wasilah untuk kita berdoa. Maka kalau kita sering melihat ada orang-orang yang ziarah wali misalnya, itu adalah bagian dari mengamalkan amaliyah tawassul. Kalau di Palembang itu biasanya bulan Maulid ini ada ziarah kubro kan, jadi datang ke kuburan para ulama-ulama, para habaib yang ada di kota Palembang itu, semuanya hadir, bahkan dari luar negeri pun hadir berdoa. Orang-orang Wahabi menyebut orang yang melakukan itu dengan kuburiyun, katanya orang-orang yang menyembah kubur. Nah, itulah letak salah pahamnya mereka. Salah pahamnya kenapa? Karena mereka menganggap perilaku itu sama dengan perilaku kaum musyrikin, orang-orang kafir yang menyembah berhala dan mengatakan bahwa sesungguhnya kami tidak menyembah berhala, tapi kami menyembah Tuhan. Nah, begini. Tapi beda. Orang Islam menjadikan itu sebagai wasilah, bukan sebagai sesembahan, kecuali memang orang yang masih dijangkiti penyakit syirik. Kalau yang masih kena penyakit syirik itu, ya artinya akidahnya belum benar. Maka ulama-ulama memberi batasan orang bertawassul itu. Pertama, dia harus meyakini bahwa tujuan utama hakikat dari doanya itu adalah kepada Allah, bukan kepada wasilah itu, perantaranya. Kemudian yang kedua, yang dia jadikan perantara itu harus sesuatu yang dia yakini adalah sesuatu
sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi tidak mungkin kita bertawassul kepada Allah di kuburan mantan preman soleh. Ya Allah, dengan mantan preman ini aku mohon kepada Allah. Ini tidak masuk ya. Tawassulnya mesti dengan orang yang soleh, tapi dengan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia harus berkeyakinan bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat. Orang yang dia pakai bertawassul itu tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ paham? Sampai paham? Pening. Karena ini pasti ketemu itu di dalam masyarakat, dalam kehidupan kita, dengan orang yang mengatakan, nah itu penyembah kubur itu, orang nyembah kubur itu, datang ke kuburan wali sembilan, berziarah keliling-keliling, menyembah minta kepada kuburan-kuburan itu. Satu yang mesti kita yakini karena itu ayat Quran, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati amwatan, mati bal ahya, tetapi sesungguhnya mereka itu hidup 'inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsep Islam, saya pernah sampaikan dalam konsep agama kita, sesungguhnya kematian itu hanya menggeser saja. Tidak ada kematian yang kemudian betul-betul hilang musnah, tidak ada. Orang mati itu hanya berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Ruhnya dibawa ke alam, jasadnya tertinggal, kita kembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tanah kembali kepada tanah, dari Allah kembali kepada Allah. Ruhnya dari Allah, jasadnya dari tanah dikembalikan ke tanah. Jadi tak ada mati sesungguhnya orang Islam itu, karena kematian itu adalah pintu dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang penghalangnya, hilang sekatnya, karena jasad ini menjadi sekat, kadang-kadang jadi penghalang orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ bahwa sudah 30 menit, yang banyak-banyak malam Jumat ini. Ada pertanyaan? Paham nggak ini? Insyaallah. Kalau bingung dikit, tidak apa-apa. Bingung berarti paham. Kalau tidak bingung berarti sampai di situ ada pertanyaan? Silakan. Yang dikomentar Pak Bapak tadi, yang masalah WA tadi, saya terima. Apa? Saya terima kepada bahasa kayu yang punya Video. oh mendengar keterangan dari Pak Ustaz itu, saya cek itu orang yang ngirim, saya balas, ada tak ideal pikiran ini? Tapi setelah mendengar Pak Ustaz, Uyang yang dia maksud itu andainya orang soleh, berarti benar orang itu. Iya. So, Ya, berarti ini bisa dimengerti. Kalau tadi saya cek itu, ada lagi video yang lebih gila dari kaki tadi. iya, oke. Selamat. Maksud saya, andainya puyang, kan dia pakai puyang-puyang itu. ya. Doanya mau tetap ya. Apa? Pokoknya pakai ayat Al-Quran, tapi dengan perantara puyang. Iya. Bukanlah cari G puyang. Tolongku, tapi nomor baru tahu. Dia minta nomor. Ayo. Nah, jadi seandainya puyang itu orang yang soleh seperti yang Pak Ustaz gambarkan itu, bisa dibenarkan di video itu. Iya. Andaikan yang dia hadap itu adalah orang soleh, dan biasa sebenarnya rata-rata kadang-kadang yang kita anggap karomah itu kan bahasa Arab. Karomah itu bahasa Arab, bahasa kita jadi keramat. Jadi kalau
kalau ada kuburan itu jadi kuburan keramat, bisa jadi kuburan itu kuburan orang yang diberi karomah oleh Allah. Siapa yang diberi karomah oleh Allah? Itu wali Allah ketika diberi karomah. Tunjuk karomah. Kalau Nabi tunjuk mukjizat. Kalau kita orang mukmin biasanya dikasih ma'unah, pertolongan yang sesaat. Dan butuh datang ma'unah. Orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu diberi karomah. Bahasa Indonesia jadi keramat. Bisa jadi itu memang orang-orang soleh, bisa jadi kita tidak tahu. Tetapi lepas dari itu soleh atau tidak soleh yang dia hadapi itu kalimat yang dipakai mesti benar. Contoh kalimatnya tadi yang dipakai oleh orang muda tadi, diajarkan tadi, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dengan aku menghadapkan wajahku kepadamu, binabiyika, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Nabi Rahmat, Nabi pembawa rahmat. Jadi kalimatnya mesti benar. Tidak boleh Pak ya, ampun ya, kalimatnya. Kalau kalimatnya berujung, misalnya dia memanggil orang yang sudah mati tidak ada masalah. Memanggil namanya. Pak Ibu ya, doa kita ya, memohonkan kepada Allah, tidak masalah, tidak ada masalah. Kita meminta supaya dia boleh baca orang yang mati itu doa, baca bisa. Orang-orang soleh tadi, orang-orang soleh wali-wali Allah itu tidak mati, dia tetap ahya, tetap hidup, dia mendengar, dia bisa mengetahui. Justru orang yang sudah mati itu lepas sekatnya. Orang yang sedang sakaratul maut saja itu sudah dilepas sekatnya. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, kata Allah. Ketika orang sakaratul maut itu fakashafna 'anka ghita'aka, kami buka ghita', penghalang. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma, maka pandangan hari ini ketika mati itu hadid, tajam, tembus. Jadi kita yang duduk di dekat orang mati, dekat orang yang sakaratul maut, tidak bisa melihat malaikat Israel atau malaikat pendamping Israel yang datang di situ. Orang yang sakaratul maut bisa melihat, makanya lebih tajam dari kita. Jadi kalimatnya mesti benar, caranya mesti benar. Datang kita ke kuburan wali-wali Allah misalnya, atau mungkin kita lagi jalan ada kuburan wali ziarah, berdoa kita tetap kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan wali kekasih yang terbaring di sini, ya Allah, saya mohon. Jadi kalimatnya kalau yang video itu kacau ya. Ujungnya pokoknya sampai jam berapa ini petugasnya musuh-musuh. Karena toge ya. Tapi musuh-musuh dan kacau. Orang yang bertawassul itu biasanya yang diminta adalah sesuatu yang positif. Akan sulit itu kalau dilakukan oleh orang yang tidak pernah ngaji. Karena biasanya pada tidak pernah ngaji, ujung-ujungnya yang diminta itu tidak benar, cara dimintanya juga salah. Ujung-ujungnya diminta kuyang tadi ya, bukan minta kepada Allah, minta kuyang, kuyang. Kalau kuyang, tulangnya. Yang baca dulu. Maka tadi salah satunya tidak boleh orang yang bertawassul, al-mutawassil itu tidak boleh berkeyakinan bahwa orang yang dia jadikan wasilah itu bisa memberi manfaat atau mudarat. Tidak boleh. Tetap yang memberi manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak-bapak, sesungguhnya perintah Al-Quran al-asli yang dasarnya aslinya dia itu adalah wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perintah asalnya kalau kita punya kebutuhan maka berdoalah mintalah kepada Allah. Fa inni qarib, saya dekat, ujibu da'watad da'i, menjawab permintaan orang yang meminta.
fastajibuli waliyu'min, penuhi kewajiban yang aku berikan, berimanlah kepadaku. Syaratnya dia lakukan kewajiban, imannya diperbaiki. Nah, membawa orang-orang soleh itu dalam kondisi-kondisi tertentu di mana kita berkeyakinan bahwa orang itu termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masing-masing punya, ternyata kalau dijelaskan sejarahnya itu mantan guru bahasa, nomor bukan kiai yang kita jadikan apa namanya itu mutawassal bih, itu adalah orang-orang yang jelas soleh. Datang kita ke kiai yang masih hidup minta doa, itu termasuk bagian dari tawassul dengan orang yang masih hidup. Tawassul yang tidak diperselisihkan ulama adalah tawassul dengan amal soleh. Kata Imam An-Nawawi, salah satu caranya yustahabu ayatasaddaq, disunnahkan untuk bersedekah ketika orang mempunyai satu hajat bisyai'in amamal hajat mutlaqan. Disunnahkan untuk orang itu bersedekah dengan apapun ketika dia punya hajat. Jadi kalau kita ada hajat, maka awali misalnya berdoa, nak minta itu dengan sedekah. Ada sentimen dalam kata masuk dalam ajaran masjid. Habis itu berdoa di meja, sesuai dengan sen kan? Sentimen berdoa di meja. Masukkan itu berdoa. Itu tawassul dengan amal soleh. Saya pernah cerita kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Dia masuk dalam gua, tiba-tiba terjadi badai yang pintu gua tertutup oleh batu, terjebak lalu kita tidak baca dulu, geser batu dan tergeser bulan. Ternyata setelah berlangsung waktu lama aku kan, lalu ada baca, akhirnya mikirlah, apalah amal yang pernah dilakukan yang mungkin amal itu adalah amal terbaik. Jadi harus ada amal andalan. Si kok mengingatkan bahwa dia pernah bakti dengan umatnya. Dia tak minum susu anaknya, karena begitu balik umatnya kalau tidur, anaknya tak dia juga. Saya tidak akan memberikan kepada anakku sebelum memberikan kepada ibu. Kalau memang amal itu kau terima ya Allah, geser batu. Lalu kemudian ada sekolah lagi yang apa namanya, punya dulu ponaan begini belaga, menakani belaga, dan dia agam dengan begitu dia senang. Tetapi yang tadi adalah begitu dia punya persoalan, lalu kemudian yang baca menyelesaikan persoalannya dia, maka punya cewek tadi begini tadi itu, kalau kau nak menunggu silakan kau melakukan apapun padaku. Begitu dia sudah, mohon maaf, sudah berada di antara dua paha perempuan itu, si perempuan ngomong, kau tak takut kepada Allah mengambil sesuatu yang bukan hak. Wah, langsung gemetar ya, tak jadi. Nak melakukan zina tadi tak jadi. Kemudian katanya Allah, kalau itu engkau terima amal itu, maka geser batu tadi. Geser lagi batu. Belum baca kalau mas. Yang ketiga, tidak boleh berpikir nanti lah amal soleh yang pernah. Oh, dia dulu pernah punya pelayannya. Waktu nak dibayar gajinya lah, ulur lah balik. Akhirnya gaji dia tadi ya, dia berikan ke binatang ternak. Kemudian binatang ternak itu dia rawat. Akhirnya tahun demi tahun banyak. Selapangan itulah dari duit gaji karyawannya tadi ya, untuk kambing. Tiba-tiba suatu waktu datang karyawan tadi, datang nanya ke gaji. Punya mantan tokenya yang bangkrut, tokenya tidak bangkrut, bukan jadi orang biasa. Itu kata dia, ditunjukin hewan-hewan ternak yang banyak. Kata Allah, mantan karyawannya ngeke kamu itu. Anak kemana? Dijelaskan oleh mantan tokenya tadi kan, aku belikan ternak, aku pelihara dan akhirnya berkembang banyak sekali. Bawa itu punya kamu. Nah, sudah belum itu, maka dia bawa seluruh. Si kok pun dia sisir. Si kok pun dia sisir. Itulah manusia kan? Rakusnya luar biasa. Lagi meroro jeda. Si kok pun dia sisir. Bawa semuanya. Kata dia,
Rasulullah, kalau itu amal kau terima, maka bukakanlah pintu gua itu. Baru terbuka pintu gua itu dan mereka bisa keluar. Itu tawassul dengan amal, tawassul dengan amal soleh. Kata ulama, kalau kita juga mesti harus punya amal soleh apa yang kita andalkan, amalia apa yang kita andalkan. Mungkin bapak-bapak andalannya puasa Daud, misalnya puasa Ramadan tidak kejut puasa Daud. Mesti punya amalia andalan yang bisa kita pakai, kita andalkan. Tapi tidak boleh kita mengandalkan amal kita berhadapan dengan Allah. Yang kita andalkan adalah rahmat dari Allah. Kalau kita mengandalkan amal kita tidak seberapa dibandingkan dengan rahmat, dengan nikmat yang Allah berikan. Maka itu ya. Jadi kalau yang contoh yang di video tadi itu mencot dari yang tidak tahu sampai ukuran kalimat yang dipakai tidak akor, tujuan dari itu juga salah, ini angko ya. Bukan dari itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Paham nggak ya bagi mereka? Sudah masalah. Mudah-mudahan ini sekedar pemanasan saja. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa baca apa namanya buku, baca tulisan-tulisan orang terkait dengan itu, karena ini amaliyah yang sudah banyak ditinggalkan orang. Orang yang merasa bahwa misalnya kita ziarah kubur itu tidak penting lah, berdoa kita baca di rumah, nanti ada kuburannya, rumah baca ya doa. Betul, tidak salah, berdoa dari rumah bisa, mendoakan orang dari rumah bisa. Tetapi ketika kita datang ke kuburan, ada yang tidak bisa kita dapatkan dari rumah. Kalau kita berziarah, paling tidak ziarah itu kata Rasulullah itu adalah tadzkiratul maut, mengingatkan kematian. Kalau kita dari rumah, kondisi kita biasa-biasa saja. Kalau kita masuk ke kuburan, komplek kuburan itu, apalagi di kuburan yang banyak kita kenal, itu akan terkenang ya. Ini kuburan siang, baik melawan nyawa itu. Sudah dimusuhi, pokoknya saat tiris satu itu saya berani melawan, mati gitu. Masuk tanah, mau tidak mau sugi, baik sugi dia sugi tidak mati boleh. Cuma sejengkal itu tanah yang dia pakai. Kebun sawit beratus-ratus kaki kita tidak pakai yang diundi. Itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan perkebunan di kuburan ini. Cuma jangan menong di kuburan itu. Menong di kuburan masuk masuk di sini. Barangkali kalau ada pertanyaan nanti sudah paham semua, mudah-mudahan. Jadi yakini bahwa tawassul itu boleh dengan amal soleh, boleh dengan orang yang soleh, boleh dengan yang hidup, boleh dengan orang yang sudah mati. Asal caranya benar, keyakinannya benar, dan tidak untuk sesuatu yang melanggar ajaran Allah. Kalau melanggar boleh. Barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca tasbih kepala majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.